Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, project di mata kuliah, perancangan enterprise, arsitektur sistem informasi. Kami dari kelompok 4, dengan anggota saya sendiri, Agung Sinatria dengan NPM 231131014. Kemudian ada Teh Seni Dwi Septiani dengan NPM 241135002. Kemudian ada Teh Halida Nurul Asnia dengan NPM 241135004. Nah, sebetulnya kami juga berempat dengan Kang Fadilah Gahara Putra dengan NPM 231171001. Namun, pada semester ini beliau kurang aktif, jadi kami mempresentasikan dan mengerjakan tugas ini, dalam kelompok ini bertiga. Baik. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan. Ini adalah pertanyaan yang ditanyakan oleh dosen ketika pertemuan sebelumnya mengenai proyek kami. Beliau bertanya, bagaimana Disarpus bisa menyentuh perpustakaan-perpustakaan sekolah di Kota Bandung. Ini kemudian menjadi sebuah trigger bagi kami untuk kemudian bertanya dan, apakah memang diperlukan di Sarpus itu melibatkan atau concern kepada perpustakaan-perpustakaan yang ada di Kota Bandung ini, khususnya di, perpustakaan-perpustakaan yang ada di sekolah-sekolah. Kemudian dari sini kita atau kami, mencoba untuk, membaca penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, terutama mengenai, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung ini. Nah, ini yang kami temukan, permasalahan literasi membaca masih menjadi pekerjaan rumah yang terus dibenahi oleh pemerintah. Program pembiasaan seperti membaca 15 menit sebelum pembelajaran belum memberikan dampak yang signifikan. Selain itu, kurangnya variasi buku, rendahnya kemampuan mencari dan mengevaluasi informasi, serta terbatasnya koleksi digital dan akses ke sumber bacaan daring menjadi persoalan yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah sebagian penyedia layanan. Jadi, latar belakang ini kami ambil dari penelitian-penelitian yang sudah ada, kemudian kami rangkum. Nah, kondisi ini sejalan dengan gambaran umum literasi di Kota Bandung. Berdasarkan data dari Perpusnas 2020, indeks literasi membaca di Kota Bandung baru mencapai 74,76%. Masih tergolong rendah dan belum mencerminkan citra Bandung sebagai kota pendidikan dan budaya. Kebiasaan dan frekuensi membaca masyarakat juga masih minim, terutama di kalangan siswa yang menjadi sasaran program dari GLS ini. Namun, belum menunjukkan perubahan berarti. Angkanya masih di sekitar 50, mungkin di sini nggak masuk, masih sekitar 50%. Kebiasaan dan frekuensi membaca masyarakat juga masih minim, terutama di kalangan siswa, namun belum menunjukkan perubahan berarti. Minat dan kunjungan ke perpustakaan juga rendah. Penelitian gerobak baca menunjukkan bahwa banyak warga, khususnya di daerah pinggiran, itu kesulitan, ini menjadi kunci juga ya, kesulitan mengakses perpustakaan sehingga program keliling seperti gerobak baca dinilai lebih efektif. Di sisi lain, kurangnya informasi terkait layanan digital perpustakaan membuat banyak siswa tidak memanfaatkan fasilitas tersebut secara optimal. Jadi ini temuan-temuan yang kami dapatkan dari, penelitian. Intinya, tingkat literasi Kota Bandung itu masih rendah, kegemaran tingkat frekuensi membaca juga masih, rendah gitu ya dan, eee, ada beberapa pihak-pihak yang kesulitan untuk mendapatkan akses bacaan. Nah, sehingga, dari temuan-temuan tersebut, ini juga masih dari, penelitian-penelitian yang kami baca, mereka semua merekomendasikan setidaknya ada 4 poin. Yang pertama, di Sarpus perlu memperkuat kolaborasi dengan sekolah, melalui pembinaan perpustakaan sekolah, pembentukan jejaring pustakawan, serta sistem, pelaporan GLS yang lebih struktur. Poin utama dari, poin satu ini adalah melakukan pembinaan perpustakaan sekolah. Karena masih banyak sekolah-sekolah yang belum terbina, bahkan belum memiliki pustakawan gitu, maksudnya yang mengurus atau concern di bidang perpustakaan. Itu yang pertama yang dijadikan rekomendasi, yang kedua adalah pengembangan sistem digital literasi terpadu yang memungkinkan siswa mengakses buku dan aktivitas membaca secara fleksibel melalui digital reading room, katalog lintas sekolah, dan pelaporan daring. Nah, di sini juga kami nanti, merekomendasikan atau membuat rancangan untuk salah satu aplikasi
yang bisa memberikan akses kepada siswa, terutama akses-akses buku digital. Kemudian poin yang ketiga adalah pemetaan dan evaluasi literasi berbasis sistem untuk mengidentifikasi sekolah aktif, pasif, kekurangan bahan, atau belum terhubung dengan layanan. Ini menjadi dasar untuk nantinya dievaluasi dan diambil langkah-langkah strategis berdasarkan dari hasil evaluasi secara real time. Selanjutnya poin keempat yang dijadikan rekomendasi adalah integrasi program seperti Gerobak Baca, LIB, Library in the Box, dan Kaca Kamis Membaca ke dalam satu dashboard literasi yang mampu memonitor preferensi bacaan, data kunjungan, serta efektivitas dari program. Nah, EAP ini kami kami membagi menjadi 4 tahap, di mana tahap pertama adalah inisialisasi perancangan, kemudian tahap kedua adalah permodelan bisnis dan sistem dan teknologi saat ini, tahap ketiga, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, dan tahap tahap keempat adalah rencana implementasi atau migrasi. Nah, kita mulai dengan inisiasi perencanaan. Nah, di inisiasi perencanaan ini kita akan, menentukan pendefinisian ruang lingkup, kemudian visi, misi, dan tujuan. Di sini visi, misi, tujuan ini bukan visi, misi dari Disperpus, tapi visi, misi, dan tujuan dari, pengembangan atau perancangan arsitektur enterprise ini. Yang pertama, pendefinisian ruang lingkup. Perencanaan Enterprise Architecture Planning atau EAP dari Disarpus Kota Bandung diarahkan untuk membangun sistem informasi terpadu berbasis digital yang mengintegrasikan seluruh layanan perpustakaan, pengelolaan arsip, data kepegawaian, dan penguatan literasi sekolah dengan fokus pada penguatan gerakan literasi sekolah GLS, unit pendamping literasi sekolah UPLS, serta sistem reward dan gamifikasi literasi siswa. Ini yang jadi poin. Jadi yang akan difokuskan adalah kepada GLS-nya, Gerakan Literasi Sekolah. Nanti akan ada beberapa variasi. Kemudian adanya unit pendamping literasi sekolah. Jadi artinya di Sarpus juga memiliki semacam tanggung jawab untuk membina para pustakawan yang ada di sekolah dalam bentuk upayanya adalah salah satunya membentuk unit pendampingan literasi sekolah serta adanya sistem reward dan gamifikasi literasi siswa supaya membuat siswa lebih tertarik dengan literasi gitu ya. Jadi dicoba hadirkan semacam upaya-upaya atau metode-metode yang lebih menyenangkan seperti game, ada sistem reward dan lain-lain. Nah, melalui pemanfaatan teknologi, informasi seperti katalog digital, dashboard, SILK, sistem digitalisasi arsip, gamifikasi literasi, serta akses buku berbasis geofencing. Sistem ini tidak hanya mendukung penguatan budaya baca pelajar, tetapi juga memperluas pemerataan akses literasi digital hingga ke sekolah-sekolah pinggiran, menyediakan transparansi data literasi bagi pengambil kebijakan, serta menjadi instrumen strategis penguatan kualitas pendidikan berbasis teknologi di Kota Bandung. Nah, kemudian visinya apa? Visinya adalah mewujudkan sistem informasi perpustakaan dan kearsipan di Sarpus Kota Bandung yang terintegrasi modern, inklusif, serta adaptif terhadap penguatan budaya literasi masyarakat khususnya di kalangan pelajar. Nah, misinya melalui apa saja? Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan akses gitu ya. Kemudian menyediakan sistem informasi pengelolaan arsip digital ini untuk internal, kemudian mengintegrasikan seluruh sistem layanan perpustakaan sekolah secara terpadu melalui dashboard SILK Bandung. Jadi seluruh seluruh aktivitas perpustakaan gitu ya, seluruh aktivitas GLS tadi itu semuanya bisa masuk ke dalam satu dashboard gitu yang terintegrasi yaitu SILK di Kota Bandung. Kemudian mengembangkan sistem reward dan gamifikasi literasi untuk mendorong peningkatan minat baca siswa gitu ya, melalui metode yang menyenangkan. Memperluas kemitraan literasi dengan komunitas pustakawan, relawan literasi, serta dukungan integrasi ke dalam kebijakan Dinas Pendidikan melalui platform data sekolah atau Dapodik. Nah, tujuannya apa sih? Atau sasarannya apa sih? Memberikan dukungan sistemik dalam pencapaian target peningkatan indeks literasi masyarakat Kota Bandung secara teratur yang tadi angkanya masih 70-an dan beberapa aspek juga masih di angka 50-an. Kemudian apalagi sasarannya memastikan pemerataan akses layanan digital literasi di seluruh sekolah termasuk sekolah dengan keterbatasan infrastruktur melalui minimum viable arsitektur dan hybrid reporting system. Jadi untuk poin kedua ini adalah di lapangan dan dari data penelitian yang kami dapat masih ada sekolah-sekolah yang belum memiliki infrastruktur internet atau misalnya masih kesulitan untuk mengakses internet sehingga bisa diatasi dengan menggunakan minimum viable arsitektur yang ini tidak
harus selalu connect dengan internet, tapi bisa menggunakan dashboard offline. Nah, yang ketiga, memberikan transparansi dan literasi bagi pengambil kebijakan melalui pemantauan real time di dashboard SELK. Gitu. Nah, pilihan metodologi perencanaannya seperti yang sudah disebut di awal-awal, yaitu menggunakan EAP, itu metode Enterprise Architecture Planning yang yang dibuat oleh Stephen H. Spivak. Kemudian, nah ini inisialisasi perencanaannya. Yang pertama yang perlu di-approach adalah sumber daya manusia, yaitu top management, kemudian penanata komputer, top management sebagai pemilik keputusan gitu ya, kemudian penanata komputer, pustakawan, arsiparis dan staf lintas bidang, kemudian mitra eksternal, itu yang perlu disiapkan di awal. Kemudian sumber daya teknologinya, pengadaan perangkat pendukung seperti server, scanner arsip, mobile device sekolah gitu ya, integrasi cloud ringan dan API koneksi ke Dapodik Airport gitu ya. Nah, scanner arsip ini bertujuan untuk apa ya, kan mau migrasi, maksudnya data-data yang secara fisik itu nanti ke depannya akan diubah menjadi digital, maka dibutuhkan scanner arsip gitu ya. Kemudian server jelas untuk kemudian nanti menyimpan data-data digital, integrasi cloud atau API connect ke Dapodik Airport ini diperlukan untuk apa? Untuk kemudian kita jadi nggak perlu input lagi data siswa yang ada di Kota Bandung, itu sudah kita bisa tinggal ambil dari data Dapodik yang ada di nasional gitu ya. Nah, sumber daya teknologinya kemudian apalagi infrastruktur yang memungkinkan sinkronisasi offline untuk sekolah dengan akses terbatas ini seperti yang dibahas sebelumnya. Nah, sumber daya kelembagaan apa saja? Yang pertama, kita bikin revisi SOP itu ya, yang sebelumnya mungkin masih full konvensional, perlu disiapkan di awal SOP-SOP atau difikirkan dari awal SOP yang nantinya berbasis digital. Kemudian surat keputusan pembentukan. Nah, ini yang kemudian penting juga yang menjadi salah satu poin strategis adalah dibuatnya surat keputusan pembentukan tim unit pendamping literasi sekolah yang apa ya, yang hari ini itu sebetulnya belum ada UPLS gitu. Maka perlu dibikin surat keputusan dari top manajemen, dari kepala dinas gitu ya, untuk membentuk unit pendampingan literasi sekolah dan sistem literasi Kota Bandung SLK gitu ya. Perjanjian kerjasama dengan komunitas literasi dan dinas pendidikan sebagai bentuk legalisasi kolaborasi lintas institusi gitu ya. Nah, ini kondisi literasi Kota Bandung, ini sudah disampaikan tadi di awal. 4, rekomendasi strategisnya juga sudah. Nah, kemudian setelah apa ya, setelah di awal tadi kita mendapat sebuah semacam challenge atau pertanyaan dari dosen, bagaimana caranya gitu kan, bagaimana caranya kemudian kami mencari apakah memang perlu atau tidak, ternyata memang diperlukan. Nah, maka EAP ini bisa menjadi instrumen strategis atau solusi gitu ya. Nah, berdasarkan justifikasi tersebut, maka EAP menjadi instrumen strategis untuk yang pertama, menyatukan data layanan dan evaluasi literasi dalam satu kerangka arsitektur, mengurangi fragmentasi program antar instansi dan sekolah gitu ya, memberikan solusi konkret berbasis data bagi stakeholder dan pengambil kebijakan. Nah, ini tahapan-tahapannya kita bisa skip aja, nanti kita bahas di poin keempat. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap kedua, layer kedua, yang akan disampaikan oleh Teh Seni. Kepada Teh Seni, mangga dipersilakan. Baik, terima kasih Kang Agung. Di sini saya akan menjelaskan pemodelan bisnis tahap kedua. Di sini yang pertama tahapannya ada struktur organisasi di Sarpus, dipimpin oleh kepala dinas, dibantu oleh sekretaris, dan ada 3 subbagian di sekretaris. Ada bagian hukum dan kepegawaian, keuangan, dan juga perencanaan. Di bawah sekretaris ada 4 bidang utama, yaitu pengembangan perpustakaan, bidang pembinaan kearsipan, bidang pengelolaan perpustakaan, dan bidang pengelolaan kearsipan. Didukung oleh kelompok jabatan fungsional, termasuk penata komputer di dalamnya, pustakawan, dan juga arsiparis. Next. Untuk tupoksinya sendiri, kepala dinas di sini menyusun kebijakan, membina pegawai, dan juga melakukan tugas-tugas ke wali kota. Untuk sekretaris ada pengelola administrasi, mengelola keuangan, dan juga SDM. Bidang dan subbagian bertugas pada pelayanan perpustakaan, pada literasi, pengelolaan arsip, dan juga perencanaan. Untuk jabatan-jabatan fungsional, tupoksinya menjalankan tugas teknis sesuai dengan bidang keahlian. Next. Analisis SWOT. Di sini untuk strength, kekuatannya, ada program literasi aktif,
dan juga luas, ada kerjasama antar sektor. Untuk kelemahannya di sini ada literasinya masih rendah, minimnya pustakawan, dan juga sistem belum digital. Next. Untuk harapannya ada regulasi yang mendukung, ada tren digitalisasi, dan juga ada program Merdeka Belajar. Untuk ancamannya ada pengaruh media sosial, ada kesenjangan digital, dan juga program tumpang tindih. Untuk matriks SWOT-nya, di sini ada strategi S terhadap O, di mana kita bisa perluas literasi digital, ada integrasi komunitas, dan juga bisa membangun startup. Strategi W terhadap O, kita bisa bangun platform Silk Bandung, ada digitalisasi koleksi, dan juga pelatihan untuk pustakawan. Next. Untuk strategi S terhadap T, kita ada gamifikasi literasi, bisa menggunakan konten multimedia juga, dan bisa mengatasi ketimpangan. Untuk strategi W terhadap T, kita dapat mengembangkan sistem sederhana seperti MPA, dan juga membentuk unit pendamping literasi, yaitu PLS. Ini kita udah analisis IFAS dan juga EFAS-nya dengan hasil nanti diagram SWOT-nya. Langsung ke diagram aja, Kang. Dari hasil analisis IFAS dan EFAS-nya, kita dapat diagram SWOT X dan Y, di mana X-nya itu minus 0,75 ya, artinya kondisi internalnya masih lemah, yaitu kelemahan lebih kuat daripada kekuatannya, dan titik Y-nya itu netral, lingkungan eksternalnya netral, di mana harapan sama dengan ancamannya. Next. Dari hasil diagram SWOT X dan Y, eh, kita dapat strategi kombinatif yang sudah kita susun dengan WO ke WT dengan fokus perkuat fondasi internal dan sistem digital, lalu manfaatkan peluang nasional sambil menghindari jebakan kegagalan implementasi. Untuk WO satunya kita bangun platform EA, Silik Bandung, Sistem Literasi Kota Bandung. Tujuannya digitalisasi dan integrasi perpustakaan sekolah Kota Bandung. Untuk WO2-nya, digitalisasi koleksi dan juga kegiatan literasi sekolah. Tujuannya menstandarisasi dan juga mengarsipkan kegiatan dan koleksi buku sekolah. Next. Untuk WT1-nya, kita mendesain minimum viable arsitektur untuk sekolah dengan tujuan menyediakan standar minimum EA yang dapat dijalankan sekolah terbatas. WT2-nya, kita membangun unit pendamping literasi sekolah yang tadi dijelaskan, UPLS, dengan tujuan mengisi kekosongan pustakawan dan juga fasilitator literasi. Next. Untuk WO terhadap WT hybridnya, kita gamifikasi literasi digital dengan tujuan mengalihkan perhatian siswa dari media sosial ke platform literasi. Untuk ringkasannya, tadi udah dijelaskan. Next. Dari modelan bisnis analisis SWOT, kita membangun value chain dengan aktivitas utamanya pelayanan perpustakaan masyarakat, literasi dan inovasi, dan juga pengelolaan arsip dinamis dan statis dengan didukung oleh aktivitas-aktivitas pada bagian-bagian seperti pengelolaan perpustakaan, bagian pengelolaan kearsipan, ada peranata komputer, pustakawan, dan bagian-bagian umum, dan juga kepegawaian untuk SDM-nya. Next. Teknologi dan sistem saat ini yang digunakan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, di aplikasi ada Sipusda untuk peminjaman dan juga katalog buku, ada Simpek untuk data pegawai, dan website resminya untuk informasi publik. Next. Teknologi yang digunakan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ada Ubuntu Server, MySQL, WordPress, Excel, dan juga Access. Next. Untuk hardware yang digunakan pada dinas ini ada di server utama, yaitu server Dell,
ada scanner arsip, PC untuk para pegawai, jaringan atau LAN internet. Next. Tabel hubungan aplikasinya dengan fungsi bisnis di Sparkwood Kota Bandung. Si Pusda pada fungsi bisnis pengolahan aset dinamis bisa digunakan pada pengolahan peminjaman buku dan pada pendaftaran keanggotaan perpustakaan. Simpek bisa digunakan di data pegawai dan juga absensi pegawai, website resmi untuk informasi publik dan layanan publik. Next. Tabel hubungan tadi udah dijelaskan ya. Next. Untuk tahap 3 akan dijelaskan oleh Teh Halida. Maka dipersilakan Teh. Baik, terima kasih Teh Sani. Eh, saya akan menjelaskan mengenai tahap ketiga, yaitu arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan juga arsitektur teknologi. Yang pertama ada arsitektur data. Di sini ada kandidat entitas data. Ini didasarkan pada fungsi bisnis dari Disarpus. Di sini fungsi bisnis layanan keanggotaan dan peminjaman buku, kandidat entitas datanya ada anggota, buku peminjaman dan pengembalian, fungsi bisnis permintaan kunjungan edukatif, ada kunjungan, pemustaka, jadwal kunjungan dan instansi, kemudian ada program literasi dan inovasi, entitas datanya itu program literasi, kelompok kerja, peserta literasi, kemudian fungsi digitalisasi dan monitoring Pokadi. Eh, Entitas datanya ada Pokadi, peralatan, pemeliharaan, dan log aktivitas. Untuk fungsi bisnis manajemen arsip, ada entitas data arsip, kategori arsip, dan riwayat akses. Untuk fungsi bisnis manajemen kepegawaian, entitas datanya ada pegawai, absensi, evaluasi, dan jabatan. Untuk fungsi bisnis sistem informasi publik, data konten website, berita, pengumuman, dan statistik pengunjung, serta fungsi bisnis pelaporan GLS dan evaluasi literasi sekolah, ada entitasnya, aktivitas GLS, indeks literasi, laporan literasi, dan sekolah. Untuk fungsi bisnis pengolahan SIOK Bandung dan data sekolah, ada entitasnya sekolah, status digitalisasi, jenis intervensi, dan status pustakawan. Untuk fungsi bisnis sistem reward dan gamifikasi literasi, entitasnya ada reward literasi dan level level liter. Untuk fungsi bisnis pembinaan pustakawan sekolah dan pendampingan, entitas datanya ada pustakawan sekolah, jadwal pembinaan, modul pelatihan, dan aktivitas UPLS. Dan yang terakhir ada akses buku digital berbasis lokasi. Entitas datanya ada QR buku, log akses, buku, dan zona akses. Ini merupakan definisi atribut entitas dari entitas-entitas yang tadi sudah dipetakan sesuai fungsi bisnisnya. Boleh next, Kang. Kemudian ini ada relasi entitas dari entitas daftar entitas tadi yang sudah dipetakan. Di atas ada entitas Pokadi dan juga entitas website. Kemudian ada entitas anggota yang berelasi dengan buku. Jadi anggota ini bisa meminjam buku lebih dari satu buku. Kemudian buku ini akan direkam pada entitas peminjaman. Jadi anggota akan melakukan peminjaman. Kemudian di sampingnya ada entitas pegawai, di mana pegawai ini dapat melakukan absensi, di mana absensi ini direkam dan akan menjadi acuan untuk evaluasi pegawai. Selanjutnya, sekolah, ada entitas sekolah di bawahnya di samping kiri. Kemudian entitas sekolah ini dapat melakukan aktivitas GLS, di mana aktivitas GLS ini memiliki program literasi. Entitas program literasi ini eh, mendata peserta literasi yang mengikuti program ini, di mana setelah data ini direkam, nanti peserta literasi ini mendapatkan reward dari dapat mendapatkan reward literasi. Di bawahnya kemudian ada entitas sekolah. Entitas sekolah ini dapat melakukan aktivitas UPLS. Kemudian aktivitas UPLS ini merekam juga jadwal pembinaan. Sekolah juga memiliki pustakawan sekolah
bisa lebih dari satu. Kemudian perpustakaan sekolah ini mengikuti program aktivitas UPLS dengan mengikuti jadwal pembinaan yang sudah ada. Kemudian jadwal pembinaan ini, eh, aktivitasnya ini menggunakan entitas modul pelatihan. Di sampingnya ada entitas pemustaka, di mana pemustaka ini menjadwalkan jadwal kunjungan atau data kunjungan. Relasi terakhir yang di bawah yaitu di mana entitas koleksi digital ini memiliki entitas QR buku digital. Jadi setiap koleksi digital atau buku digital ini memiliki satu QR buku digital. Kemudian koleksi ini merekam log akses buku di mana terdapat zona akses di setiap log aksesnya. Selanjutnya adalah arsitektur aplikasi. Kandidat aplikasi dari perancangan arsitektur di Sarpus ini ada beberapa aplikasi yang menjadi kandidat. Yang pertama, aplikasi manajemen keuangan dan sirkulasi buku, aplikasi katalog, aplikasi pelaporan GLS, dashboard, aplikasi manajemen kunjungan, dan kemudian ada sistem informasi arsip. Selanjutnya, ada aplikasi pembinaan stok. Kemudian ada aplikasi sistem reward dan gamifikasi literasi, aplikasi data dan evaluasi kepegawaian, website resmi di Sarpus, dan aplikasi akses buku digital berbasis lokasi. Selanjutnya, ini ada tabel relasi aplikasi terhadap fungsi bisnis di Sarpus. Layanan keanggotaan dan peminjaman buku berelasi dengan aplikasi manajemen keanggotaan dan sirkulasi buku, serta aplikasi katalog dan koleksi digital. Untuk pengelola koleksi dan digitalisasi berelasi dengan aplikasi katalog dan koleksi digital, serta aplikasi akses buku digital berbasis lokasi. Kemudian untuk program literasi dan evaluasi literasi sekolah berrelasi dengan aplikasi pelaporan GLS, Dashboard Silk Bandung, kemudian aplikasi pembinaan pustakawan, sistem reward, dan juga aplikasi website resmi di Sarpus. Untuk fungsi bisnis layanan kunjungan edukatif berrelasi dengan aplikasi manajemen kunjungan edukatif. Untuk fungsi bisnis pengelolaan arsip dinamis dan statis berrelasi dengan sistem informasi arsip dinamis dan statis. Untuk fungsi bisnis pembinaan pustakawan berrelasi dengan aplikasi Dashboard Silk Bandung dan juga aplikasi pembinaan pustakawan. Eh, Kemudian fungsi bisnis data dan evaluasi kepegawaian berrelasi dengan aplikasi data dan evaluasi kepegawaian serta fungsi bisnis layanan informasi publik berrelasi dengan website resmi di Sarpus. Selanjutnya, ini adalah portofolio aplikasi berdasarkan kontribusi aplikasi tadi terhadap bisnis. Kategori portofolionya ada key operasional, strategik, dan support, dan juga high potential. Selanjutnya, ada tahap ketiga yaitu arsitektur teknologi. Yang pertama ada platform server dan sistem operasi yang akan digunakan. Ada Ubuntu server yang digunakan untuk hosting aplikasi dan juga website. Kemudian ada Windows Server 2019 yang digunakan untuk layanan administrasi dan sistem lokal seperti Simpeg berbasis akses. Selanjutnya ada database manajemen sistem yang akan digunakan yaitu MySQL atau MariaDB yang digunakan untuk aplikasi web seperti Sipusda, Silk, gamifikasi, dan koleksi digital. Kemudian ada Microsoft Access dan juga Excel sebagai pendukung sistem internal pegawai. Selanjutnya ada jaringan dan infrastruktur, LAN internal dan Wi-Fi digunakan untuk lingkungan kantor, router Mikrotik dan switch Cisco untuk backbone jaringan, coding ringan untuk backup otomatis dan akses jarak jauh, serta geofencing API untuk aplikasi berbasis lokasi. Kemudian ada perangkat keras atau hardware
Ada server utama menggunakan Dell Power Edge, kemudian scanner arsip menggunakan Fujitsu V7160 untuk digitalisasi dan PCR arsip. Kemudian ada komputer pegawai menggunakan PC standar HP atau Lenovo. Selanjutnya, sistem keamanan dan backup menggunakan SSL atau HTTPS untuk lingkungan kantor, firewall menggunakan segmented VLAN untuk backbone jaringan, coding ringan, dan geofencing API. Ini merupakan tabel distribusi teknologi terhadap aplikasi. Masing-masing aplikasi menggunakan hosting DBMS, network, dan akses yang sudah terlihat di tabel. Next. Next. Kemudian ada integrasi eksternal untuk mendukung arsitektur data aplikasi dan teknologi ini. Ada beberapa integrasi yang dilakukan secara eksternal. Yang pertama ada API mengget data dari Dapodik dan juga Irapor untuk sinkronisasi data sekolah. Kemudian ada geolocation API untuk pembatasan lokasi akses buku digital. Kemudian ada sistem SSO atau single sign-on untuk akses portal siswa dan guru lintas aplikasi sehingga hanya menggunakan satu akun untuk beberapa aplikasi. Kemudian ada CDN ringan untuk distribusi konten multimedia. Selanjutnya, ini merupakan gambaran arsitektur sistem dinas arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung secara keseluruhan. Jadi ada penggunaan geolocation API, kemudian ada API Dapodik dan Cloud Storage. Ini akan digunakan di get melalui server, disimpan di database, kemudian nanti melalui jaringan ini aplikasi ini dapat menggunakan data API itu. Beberapa kandidat aplikasi ini bisa diakses melalui PC atau laptop, kemudian scanner dan smartphone. Selanjutnya, kemudian ada tahap 4 yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kang Agung. Silakan. Cek. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap terakhir yaitu rencana implementasi. Jadi rencana implementasi dirancang. Jadi rencana implementasi ini dirancang agar pengembang dan integrasi aplikasi berjalan secara terstruktur gitu ya, sesuai kebutuhan dari Disarpus yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Penjadwalan dilakukan berdasarkan dari urgensi fungsi bisnis, kesiapan teknis, dan potensi dari dampak terhadap peningkatan literasi digital gitu. Jadi yang pertama ini ada rencana penerapan aplikasi. Kode aplikasi A1, kemudian ada aplikasinya itu nama aplikasi, kemudian apakah aplikasi itu dibuat, diupdate atau diperbaiki gitu ya. Jadi yang pertama itu akan yang sebaiknya develop atau dibuat itu adalah mengenai aplikasi manajemen keanggotaan dan sirkulasi buku, itu yang pertama. Kemudian setelah itu urutannya adalah aplikasi katalog dan koleksi buku, kemudian aplikasi pelaporan GLS dan aktivitas literasi. Ini semua create semua, artinya dibuat baru. Dashboard SLK Bandung di A4, kemudian aplikasi pembinaan pustakawan dan UPLS. Selanjutnya, urutan ke-6 adalah aplikasi tentang sistem reward dan gamifikasi literasi. Itu create juga. Kemudian ada kode aplikasi A11, akses buku digital berbasis lokasi. Ini juga create untuk urutan ke-7. Untuk urutan ke-8, sistem informasi arsip dinamis dan statis. Kemudian aplikasi data dan evaluasi kepegawaian. Kalau ini reference ya, jadi maksudnya ini sudah ada sebelumnya, jadi hanya mungkin bisa dikatakan sebagai modifikasi. Ini yang internal. Itu untuk yang terakhir.
Nah, kemudian kebutuhan SDM-nya ada berapa orang sih? SDM yang dibutuhkan ada sekitar 18 orang gitu ya, dengan posisi atau keahlian project manager 1 orang gitu ya. Kemudian ada business analyst 2 orang, UI designer 2 orang, UX researcher ada 2 orang, ada software programmer 5 orang, QA analyst ada 2 orang, data engineer 2 orang, dan adanya tester 2 orang. Nah, kebutuhan perangkat dalam proses pengembangan aplikasi ini atau pengembangan arsitektur enterprise ini adalah adanya PC jelas, server dan digitalisasi arsip 5 unit, laptop, perangkat kerja tim IT dan literasi gitu ya. Dengan keterangan atau spek yang tertera di tabel, 13 unit, network atau jaringan itu fungsinya sebagai infrastruktur backbone jaringan sekolah di Sarpus. Keterangannya ya dengan kecepatan minimal 100 MB per second untuk LAN, kemudian untuk internetnya 20 MB per second. Itu satu set scanner arsip gitu ya, seperti yang tadi disampaikan juga di awal. Untuk alih media dokumen arsip fisik ke digital, speknya OCR high speed, Fujitsu FI, itu salah satu rekomendasi dari kami. Itu estimasinya kebutuhannya 1 unit. Nah, sekarang kita masuk ke estimasi dari implementasi project ini. Itu kurang lebih di 209 hari dengan rincian 14 hari penyesuaian arsitektur enterprise. Waktu tercepatnya 7 sampai 14 hari. Kemudian penerbitan dokumen komitmen sistem dari 10 sampai 30. Penyusunan anggaran 3 sampai 10 hari, penerbitan surat perintah kerja 10 sampai 30 hari. Pengembangan sistem 60 sampai 90 hari, pelatihan UPLS dan pustakawan sekolah 7 sampai 14 hari, kemudian uji coba dan migrasi sistem ke sekolah 7 sampai 21 hari. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, laporan atau presentasi dari project yang kami kerjakan selama 1 semester ini. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi, bagaimana caranya di Sarpus bisa menyentuh perpustakaan-perpustakaan yang ada di sekolah, yang tujuannya jelas adalah untuk meningkatkan literasi siswa-siswa yang ada di Kota Bandung. Nah, mungkin ini saya akan tunjukkan sedikit di slide yang tadi dijelaskan sama Teh Halida. Nah, sebetulnya yang dikasih tanda kuning ini adalah jawaban dari pertanyaannya Pak Hari sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Yang kami rekomendasikan, yang kami susun, yaitu bagaimana caranya untuk di Sarpus bisa sampai menyentuh perpustakaan-perpustakaan yang ada di sekolah, itu terejawantahkan ke dalam 5 aplikasi itu, A3, A4, A7, A8, A11. Itu apa aja? Yang pertama, pelaporan GLS dan aktivitas literasi gitu ya. Jadi GLS-nya lebih terpantau sama di Sarpus. Untuk apa pelaporan ini dibutuhkan? Untuk kemudian di Sarpus mengambil keputusan tentang bagaimana atau strategi apa yang bisa kemudian diterapkan untuk keberlangsungan atau keberhasilan dari proses GLS ini. Kemudian A4, dashboard SILK Bandung gitu ya. Jadi seluruh SILK atau sistem informasi layanan keperpustakaan seluruh sekolah itu bisa terintegrasi sehingga standar kualitasnya terjaga, dan kemudian juga bisa diambil data interaksi siswa atau pustakawan dari setiap sekolah. Kemudian A7 yaitu pembinaan pustakawan dan UPLS. Ini salah satu rekomendasi yang kami dapat dari penelitian sebelumnya. Jadi banyaknya pustakawan yang belum terbina dan belum adanya UPLS. Nah, di sini kita buatkan si aplikasinya. Kemudian A8, reward dan gamifikasi literasi. Ini adalah upaya dari kami gitu ya, agar atau menghadirkan metode yang menarik bagi siswa untuk bisa atau untuk kemudian tergerak atau termotivasi untuk lebih meningkatkan tingkat literasinya gitu ya. Karena sekarang yang menjadi tantangan adalah game atau permainan-permainan atau platform-platform yang lebih menarik dibandingkan dengan literasi atau membaca buku. Kemudian yang terakhir ada A11, yaitu akses buku digital berbasis lokasi. Sebetulnya ini kami tiru gitu ya, kami ambil dari aplikasi asik yang udah dijalankan di Jawa Barat, yaitu jadi ada beberapa barcode yang disebar di sekolah-sekolah atau di sini dalam hal ini di perpustakaan, di mana siswa itu bisa hanya tinggal scan barcode tersebut dan dia bisa mengakses buku-buku yang ingin dia baca gitu. Tapi kalau misalnya dia foto si barcode-nya dibawa ke rumah, kemudian di rumah di-scan, itu nggak bisa karena ada geolokasi tadi. Nah,
Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Selebihnya mungkin nanti bisa dipelajari di dokumen yang akan kami lampirkan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya Agung Sinatria, rekan-rekan saya Teh Seni, kemudian Teh Halida, izin undur diri. Kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.